Salam saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Mari kita terus berdoa supaya COVID ini bisa segera berlalu. Tetapi tetap saya ingatkan, marilah kita senantiasa taat kepada protokol kesehatan. Hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita yang saya harapkan ini bisa mengubah pola pikir kita. Ya, terutama di dalam kita memahami firman Tuhan. Hari ini saya mengambil satu tema cocokologi. Ya, ilmu berteologi yang sebenarnya adalah berdasarkan mencocok-cocokkan saja. Nah, begitu dia. Nah, ayat yang kita buka dulu di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan mencatat, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, hari ini saya akan membagikan tentang cocokologi. Ya, satu kata yang sekarang ini dipakai. Ya, dipakai oleh kaum teologia yang sebenarnya menentang orang-orang yang menafsirkan ayat firman itu dengan cara yang salah. Nah, dengan cara dia cocok-cocokkan saja. Walaupun sebenarnya tidak cocok. Ya. Di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 yang tadi saya bacakan buat kita semuanya, maka di sini dengan jelas Paulus itu mengingatkan jemaat yang ada di Galatia bahwa dia merasa heran dengan jemaat-jemaat yang ada di sana karena mereka begitu lekas berbalik dari Injil yang pernah dia beritakan kepada mereka. Jadi ada orang-orang, oknum-oknum yang sebenarnya mengajarkan Injil yang berbeda, di mana mereka itu memutarbalikkan fakta daripada kebenaran itu. Ya, bahkan di dalam ayat yang ke-8, bahkan dalam ayat yang ke-9, penekanannya 2 kali. Kalau ada orang, kalau ada malaikat, kalau di dalam ayat 8 dia tambah dengan kata malaikat. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-9, kalau ada orang lain yang memberitakan Injil kepadamu berbeda dengan yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ya, ini sesuatu yang serius. Berarti ada masalah yang sangat serius terjadi di jemaat-jemaat di Galatia. Paulus mengingatkan jemaat, kalau ada yang memberitakan Injil di luar Injil yang saya beritakan kepada kamu, terkutuklah orang itu, bahkan malaikat sekalipun. Ini harus menjadi perhatian setiap kita, para pendeta. Setiap kita yang memberitakan Injil, hati-hati. Ya, Injil di sini pasti berbicara kebenaran. Kalau kita berani memutarbalikkan kebenaran, hati-hati. Paulus sudah berkata dengan ilham Roh Kudus, terkutuklah dia. Jangan menjadikan diri kita menjadi pribadi terkutuk loh di hadapan Tuhan. Nah, biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan gini ya. Di dalam ayat yang ke-10, itu Paulus memberikan satu petunjuk memperlihatkan seseorang itu benar-benar hamba Tuhan nggak? Artinya kalau hamba Tuhan, dia pasti beritakan Injil yang sebenarnya. Bukan Injil yang lain.
Ya, kalau dia hamba Tuhan, maka dia pasti memberitakan Injil yang sebenarnya. Tetapi kalau dia bukan hamba Tuhan, maka dia pasti memberitakan Injil yang lain. Artinya Injil itu diputarbalikkan sama dia. Kenapa ada orang-orang yang mau seperti itu? Paulus berkata begini, adakah aku, ya, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Orang-orang yang sebenarnya bukan hamba Tuhan, ya, dalam tanda kutip bukan hamba Tuhan, sebenarnya hidupnya itu mencari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Kita melihat bahwa begitu banyak tulisan-tulisan dari Paulus, kalau dibaca itu tidak menyenangkan. Secara manusia itu tidak menyenangkan. Secara daging tidak menyenangkan. Tetapi Paulus dengan jelas berkata begini, seorang yang disebut sebagai hamba Tuhan, dia bukan mencari kesukaan manusia. Dia hanya mencari kesukaan Allah. Bahkan dia berkata, kalau aku masih mau mencoba berkenan kepada seseorang, kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini suatu penekanan yang luar biasa. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus yang memberitakan Injil, pastikan diri kita memang hidup ketika kita memberitakan Injil, kita mau menyukakan Allah, bukan mau menyukakan manusia. Karena apa? Kalau kita mau menyukakan manusia, percayalah kita akan memutarbalikkan kebenaran itu. Dan salah satu cara memutarbalikkan kebenaran adalah dengan sistem cocokologi. Dicocok-cocokkan. Ya, apalagi maaf ya kepada jemaat juga, ya saya perhatikan ya banyak yang sebenarnya itu tidak siap menerima kebenaran. Walaupun ditanya mau kebenaran atau tidak, pasti jawabnya kebenaran. Tapi sebenarnya tidak suka kebenaran. Karena kebenaran itu akan menyinggung daging. Menyinggung kehidupan duniawinya. Dan banyak kita sekarang ini yang sebenarnya stay safe, ya. Tinggal tenang di dalam kehidupan duniawi. Dan didinabobokkan dengan firman-firman yang menyenangkan di telinga. Kalau kita melihat si orang hamba Tuhan itu mulai berbicara tentang kedagingan, nyinggung kedagingan kita, hidup dosa yang kita lakukan, kita bisa tidak suka. Kalau kita lihat status-status yang dia buat di sosial media itu menyinggung kehidupan kita dalam daging, kita pasti banyak saya lihat orang nggak suka. Tapi kalau ditanya mau kebenaran atau tidak, pasti dijawab kebenaran. Makanya saya melihat banyak kita sebenarnya orang Kristen maunya benar, tapi maaf, yang dilakukannya, yang mau diterimanya justru bertentangan dengan apa yang dia mau. Seringkali kita dengar khotbah, sistemnya cocok-cocokan, kan begitu. Ah, yang ini enak nih. Wah, ini untuk saya nih. Tapi kalau udah nyinggung daging, malas saya dengar itu. Nah, ya. Jadi ilmu cocokologi ini bukan hanya sebenarnya dikerjakan oleh para pengkhotbah, tetapi juga kita yang mendengar pun suka yang begitu. Bahkan ketika kita membaca Alkitab pun, sebenarnya kita memakai sistem itu. Nanti saya ajari, ya saya perlihatkan kepada kita. Nah, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama nanti apa itu cocokologi? Lalu yang kedua, apa dasar dari cocokologi itu? Lalu yang ketiga kita akan lihat dampaknya. Nah, yang pertama dulu, cocokologi, ya ilmu cocokologi, walaupun ini bukan sebuah ilmu sebenarnya, bukan, ini sebuah istilah saja. Ya, satu teologi pemaparan dari ayat firman yang ya dicocok-cocokkan begitu. Ya, ini adalah sesuatu yang menyambungkan sesuatu yang tidak nyambung. Nah, itu. Dia menyambungkan sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung. Bahkan terkesan memaksakan sesuatu itu memang nyambung, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini. Ya. Jadi cocokologi itu adalah satu gaya penafsiran daripada Alkitab, ya, walaupun itu bukan bagian dari penafsiran Alkitab sebenarnya. Ya, tapi itu yang banyak dipakai
Di mana orang mencocok-cocokkan sesuatu, berusaha menyambungkan sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung. Bahkan terkesan dipaksanya. Memang ini nyambung gitu. Jadi kita yang mendengar kesannya itu sejalan, pas gitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu dulu dalam pengertiannya. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah dasar dari kebenaran ya. Ini mutlak loh. Kebenaran bukan menurut saya. Bukan, meski dikutip dari ayat Alkitab. Ya, saya baca ayat Alkitab, menurut saya dia begini nih. Oh, tidak. Tetapi kebenaran adalah menurut makna sebenarnya dari ayat tersebut. Itulah kebenaran. Jadi bukan saya buka Alkitab, saya baca, lalu saya katakan, oh ini begini nih menurut saya. Tidak, itu bukan kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah kita harus menemukan makna sebenarnya dari kebenaran itu. Kalaupun kita mau kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, ya bisa saja. Tetapi kita harus temukan dulu makna sebenarnya dari ayat yang kita baca. Jadi tidak bisa menafsir sesuka-suka kita. Ya, itu dasar kebenaran itu begitu. Kalau kebenaran itu berasal dari diri kita, itu bukan kebenaran. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Bukan kebenaran, bukan firman yang mengikuti kata-kata kita, tetapi kita yang mengikuti setiap perkataan di dalam firman. Lalu yang kedua, ya, apa dasar dari cocokologi? Ya, yang pertama, dasarnya itu perasaan. Orang yang memakai sistem cocokologi, ya, baik itu yang mendengar, baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu yang membaca firman Tuhan, itu biasanya pakai perasaan. Bukan memakai pengetahuan yang benar, bukan diselidikinya, bukan dipelajarinya, tidak. Tetapi dia hanya memakai perasaannya. Misalkan apa yang dibaca berarti itu untuk saya. Gitu. Ya, apa yang saya baca hari ini itu berarti Tuhan bicara kepada saya. Kalau kita lihat janji-janji di dalam Alkitab, maka itu janji Tuhan kepada saya. Kira-kira begitu. Apalagi kalau isinya janji, waduh itu langsung itu. Wah, ini berarti untuk saya ini. Contoh di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Ya, kita buka Yosua 1 ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada Yosua. Ingat baik saudara yang dikasih Tuhan, saat kita baca Alkitab, bukan berarti Tuhan bicara kepada kita. Nah ya, bukan begitu. Jangan kita merasa janji yang ada di sini itu janji Tuhan kepada saya. Sehingga kita mulai melakukan sebenarnya satu tindakan yang tidak tepat. Nanti saya perlihatkan dampak dari cocokologi ini. Tetapi yang pertama, dasar dari cocokologi itu perasaan. Oh, ini untuk saya ini karena saya baca. Padahal apa yang tertulis di sini ya memang dituliskan kembali. Peristiwa itu dituliskan kembali. Alkitab kita ini kan bukan hanya berisi doktrin, tetapi juga berisi kehidupan yang pernah dulu terjadi. Antara satu bangsa dengan Tuhan, antara satu oknum dengan Tuhan. Bahkan janji-janji pun yang ada di dalam Alkitab, ya itu bisa janji itu hanya untuk dia. Tidak bisa berlaku untuk semua manusia, meski kita membacanya. Jadi sesuatu cerita yang sudah terjadi, nah itu dituliskan supaya kita yang pada hari-hari ini, bahkan di dalam zaman Yesus, ya belum ada di situ Alkitab Perjanjian Baru, mereka masih memakai Alkitab Perjanjian Lama, ya mereka bisa mengetahui sejarah kehidupan. Nah itu sebenarnya, makanya dituliskan kembali. Apa yang dituliskan tidak semuanya itu doktrin. Artinya tidak semua itu berlaku sampai sekarang ya. Lalu ada lagi saya melihat begini ya. Ini yang kadang agak bahaya saya lihat. Ya kita berkata Roh Kudus bicara kepada saya. Lalu pakai ayat.
Kemudian ketika seseorang itu menyampaikan ayat yang diakuinya Roh Kudus yang bicara kepada dia, lalu ternyata yang diterjemahkannya dari ayat itu sangat berbeda dengan terjemahan, dengan tafsiran, dengan pengertian yang sebenarnya, saya sangat meragukan itu dari Roh Kudus. Ya, walaupun begitu banyak orang begitu berani loh bicara atas nama Tuhan terus. Baru-baru ini ada saya temukan satu slide di mana seorang sedang menyembah. Waktu dia sedang penyembahan itu yang keluar dari mulutnya bukan penyembahan, tetapi dia katakan itu pesan dari Tuhan Yesus mengenai jangan pakai vaksin COVID ini gitu. Karena dia bilang Jakarta itu akan dihukum Tuhan loh, coba. Lalu ada yang bertanya, loh kenapa hanya Jakarta? Kan vaksin COVID itu dipakai dunia loh, seluruh negara. Berarti Tuhan tidak benar dong. Ya tanya aja Tuhan Yesus katanya. Loh. Ini. Kadang-kadang orang yang memakai sistem cocokologi bisa sebenarnya ya, dia tidak setuju dengan adanya vaksin lalu pakai nama Tuhan. Supaya seakan-akan pendapatnya itu benar. Nah, ini kacaunya sekarang. Banyak saya lihat manusia begitu. Ya. Pakai hal rohani dia. Ya, dengan wujud suara Tuhan. Nah, begitu. Makanya saya mengingatkan lagi ya, setiap suara Tuhan selidiki aja dulu. Benar dan tidaknya. Ya, apalagi pernyataan daripada oknum itu berkata, ya hanya Jakarta. Jakarta itu jadi contoh, kira-kira begitu. Loh, kan udah nggak nyambung, saudara. Itu dasar pertama ya. Itu dasar pertamanya. Sehingga seringkali begini terjadi. Kita itu membenturkan, orang yang hidup di dalam sistem cocokologi itu membenturkan Roh Kudus dengan ilham Roh Kudus. Alkitab kan ini bukan ditulis oleh oknum-oknum yang hanya berdasarkan pikirannya toh. Tidak, tapi ada ilham Roh Kudus. Ada urusan surga juga di situ. Makanya Alkitab kita ini, ya Alkitab yang kita punya, itu bersifat ilahi. Ya masa Roh Kudus memberitahukan berdasarkan ayat, lalu dia menentang pengertian asli dari ayat itu? Kan tidak mungkin, saudara. Nggak mungkin itu. Masa dia menentang perkataannya sendiri? Nah, ini yang kadang-kadang manusia yang apa ya, pakai sistem cocokologi ini, itu membuat Roh Kudus itu seakan-akan berbenturan dengan ayat itu. Pengertian dari ayat itu. Nah, ini berbahaya. Lalu yang berikutnya, yuk kita lihat lagi. Apalagi dari dasar dari cocokologi ini. Yang kedua adalah tidak melihat situasi ayat. Nah, ini. Dia tidak melihat situasi ayat. Kalau kita membaca Alkitab, lihat situasinya dulu. Jangan langsung disambungkan dengan kehidupan kita. Contoh di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 ya. Dengan cepat, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dicatat demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau kita hanya mencomot ayat ini, lalu dicocok-cocokkan dengan keadaan kita, ini yang bahaya. Makanya kita ketika melihat Alkitab, itu harus lihat situasinya. Kenapa Tuhan bicara begitu? Kenapa pernyataan itu keluar dari mulut Allah? Dan itu dituliskan kembali. Pernyataan itu dituliskan kembali. Nah, kalau kita lihat secara konteks, secara situasi, ini kalimat Tuhan yang ditujukan kepada Adam. Kenapa dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Karena hanya dia manusia di muka bumi. Di Taman Eden lebih tepatnya. Ya, walaupun di luar Taman Eden belum ada manusia. Jadi seorang diri tidak baik itu karena memang dia hanya manusia. Satu manusia tok di dunia. Ya tidak baiklah. Selebihnya kan binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya masa dia mau seumur hidup bicara sendiri gitu.
Merenung di situ. Ya coba kita ditempatkan di Taman Eden. Ya nggak ada manusia lain di situ kan. Ya lama-lama gila kita, saudara. Nah, tapi kalau kita ini bahayanya kalau kita memakai sistem cocokologi. Langsung dicomot ayat itu langsung dikaitkan dengan keadaan kita tanpa lihat kondisi pada saat itu. Ya, ilmu cocokologi itu pakai sistem itu loh. Lalu apa lagi dasarnya? Tafsiran orang lain yang mutlak dipercayai. Ini yang ketiga. Tafsiran orang lain yang mutlak dipercayai. Artinya nggak bisa diganggu-gugat. Bagi saya pribadi, namanya tafsiran. Siapapun dia, namanya tafsiran. Dia bisa salah. Makanya saya tidak ada satupun penafsir, ya, siapapun dia yang terkenal itu, saya tidak bisa jadikan itu patokan karena itu tafsiran dia, menurut dia. Yang saya hanya percayai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau kita memiliki metode seperti itu, ya maka kita akan masuk di dalam sistem cocokologi. Itu udah pasti. Nah, contoh misalkan dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Nah, itu yang sekarang sedang beredar sangat luas. Yang berbicara tentang angka 666. Disuntikkan katanya chip. Nah kan begitu. Karena apa? Ada tafsiran-tafsiran, ada video-video, ada orang menaruh di sosmed gitu. Nah langsung mutlak dianggap itu sebagai kebenaran. Nah ini gawat karena adanya tafsiran orang lain. Nggak mau dipelajari dulu. Mutlak dipercayai. Nah ini yang bisa gawat. Lalu yang berikutnya Filipi 3 ayat 18. Ya, dengan cepat. Filipi 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mencatat, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang yang hidup di dalam sistem cocokologi biasanya itu akan bersifat duniawi. Ya, bersifat duniawi. Ini kan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Nasihat Paulus kepada mereka. Bahwa ada oknum-oknum yang sebenarnya Tuhan mereka itu perut mereka. Bukan kebenaran itu. Ya, sebenarnya mereka itu pikirannya itu semata-mata hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Makanya apapun yang disampaikannya selalu berkaitan dengan hal dunia. Oke, bersifat duniawi. Cocokologi itu begitu. Lalu yang terakhir dari dasar itu adalah tidak jujur. Nggak jujur dasarnya itu. Artinya gini, salah satu contohnya begini. Dia mengambil ayat, mengutip ayat, tapi dibacanya hanya sepenggal. Nah, ini contoh. Ya, suatu hari dahulu itu saya pernah dengar satu khotbah video, langsung video. Artinya manusianya di depan saya, di depan layar. Nah, dia mengutip ayat Yakobus 4. Dia mengambil ayat di dalam Yakobus 4. Ya, Yakobus 4. Ayat yang ke 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, begitu. Jadi dia hanya baca sampai di situ, saudara. Padahal ada kelanjutannya dalam ayat ketiga itu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kenapa doa tidak dijawab? Sebenarnya karena yang diminta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Makanya Tuhan tidak menjawab. Nah, lalu dia berbicara pada saat itu tentang doa yang dijawab Tuhan.
Nah, dia mulai berkata kepada jemaat itu. Jemaatnya banyak loh. Nggak sedikit, saudara. Banyak. Dan dia pendeta terkenal juga itu. Dari situ saya tidak mau lagi ngikut dia. Saya tidak mau lagi mendengarkan khotbahnya pun. Karena kamu salah berdoa. Nah, sampai di situ dia lalu karena kamu salah berdoa. Ya, sampai di situ saja dia bicara. Kemudian dia kaitkan, kita itu minta kepada Tuhan itu hal-hal kecil. Sedangkan Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Nah, coba. Apa hubungannya coba? Ini. Karena nggak mau jujur. Nah, itu dasar-dasarnya semua. Nah, apa dampaknya sistem menyampaikan firman dengan cocokologi? Yang pertama, kita akan mengklaim yang bukan sama sekali ditujukan kepada diri kita. Ya, kita akan klaim, sibuk mengklaim. Padahal itu tidak ada hubungannya sama kita, seperti kepada Joshua tadi. Loh, itu Tuhan bicara langsung kepada Joshua kok. Cuma ya kita baca, itu dituliskan kembali lalu kita baca. Kalau kita memakai ilmu cocokologi, maka kita akan berkata, wah janji Tuhan ini untuk saya, maka kita akan sibuk tuh sana sini. Pijak tanah orang, lalu kita bilang, Tuhan firman-Mu berkata dalam Yosua 1 ayat yang ketiga Tuhan, bahwa di mana kakiku berpijak maka tanah itu menjadi milikku, kita bilang. Itu kan sudah mengadakan pertempuran. Ya, jadi kita itu jadi orang yang sibuk mengklaim yang bukan sama sekali ditujukan kepada diri kita. Lalu yang kedua, merasa tidak menggenapi firman. Nah, contohnya tadi adalah ya di dalam kitab Kejadian 2 tadi. Ya, di mana Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, ini kalau pakai ilmu cocokologi, kita langsung cocokkan dengan keadaan kita. Waduh, aku seorang diri, aku belum punya pasangan, aku belum punya pacar ini. Belum nikah-nikah sampai sekarang, usia sudah tua misalkan. Ya seperti saya, usia saya sudah 36, 37 tahun ini. Ya. Nah, ini kalau pakai ilmu cocokologi, maka saya akan merasa, waduh, berarti keadaanku tidak baik ini. Aku tidak menggenapi firman. Padahal sebenarnya nggak ada urusannya ke situ. Pernikahan bukan dasar daripada Allah menciptakan manusia. Tidak. Kenapa pada saat itu dibuat pernikahan? Tuhan menciptakan Hawa supaya ada dunia pernikahan. Karena Tuhan mau menciptakan manusia dari dunia pernikahan. Tidak dia ciptakan lagi. Tapi dari dunia pernikahan itulah manusia itu diperbanyak. Jadi harus jelas. Dasar kita hidup bukan menikah, saudara. Bukan. Kalau ada firman yang berkata, siapa yang tidak menikah, ku tenggelamkan, katanya. Nikahlah. Tapi kalau tidak seperti itu maknanya, ya jangan kita jadi pribadi yang merasa tidak menggenapi firman. Sendiri juga menggenapi firman. Karena penggenapan hidup kita cuma melakukan kebenaran di dalam hidup. Bukan menikah, saudara. Ya, Anda yang mau menikah, ya menikah. Ya, bukan berarti saya bicara begini, saya bukan orang yang ingin menikah. Tidak, itu jangan diprediksi begitu. Lalu yang berikutnya, dampak daripada cocokologi ini adalah hidup dalam iman yang salah. Hidupnya dalam iman yang salah, takut divaksin. Nah, karena ada yang bilang bahwa, ada yang menafsirkan bahwa, ya dalam vaksin itu ada chip 666. Wah, nanti saya kalau pakai itu, maka saya nggak diterima di surga. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, gitu. Ya. Akhirnya imannya salah, menolak sesuatu yang baik. Lalu yang berikutnya, hidupnya menuding namun merasa benar. Oh, si A itu antikris. Barack Obama antikris. Siapa lagi yang dibilang antikris? Jangan-jangan kita yang ngomong ini antikrisnya. Para antikrisnya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu, saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita jadi nuding orang, lalu merasa benar. Ya, hati-hati loh dengan ilmu cocokologi. Oh, syanu nih, padahal nggak ada hubungannya sama orang itu. Bahkan ayat itu tidak berbicara tentang orang itu. Ya, hati-hati dengan ilmu cocokologi. Lalu yang terakhir, kita menjadi pribadi yang duniawi.
Jadi pribadi yang duniawi. Padahal kalau kita belajar perjanjian baru, itu sudah banyak bersifat rohani. Buah, ya, memberi dan segala macam itu sudah banyak bersifat sebenarnya sudah rohani maknanya, bukan lagi duniawi. Tapi cocokologi itu bisa membuat kita hidup di dalam keduniawian sebenarnya. Nah, dari sini semuanya, ayo kita sama-sama perbaharui diri kita. Ya, ayo kita cinta kebenaran. Jangan mencintai cara-cara yang tidak tepat di dalam kita menafsirkan, melihat kebenaran itu. Jangan nanti kita sibuk, kita memiliki kehidupan yang sebenarnya bukan begitu kata firman, tapi kita berkata, loh ya begitu, menurut saya begitu. Ya nggak bisa. Cocokologi itu bukan satu kebenaran, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yuk kita berubah sama-sama. Mari kita dalam menyampaikan firman Tuhan pun, ayo sampaikan yang sebenarnya. Jangan sampai yang kita beritakan kepada orang lain itu Injil yang lain. Artinya kita memutarbalikkan fakta kebenaran. Maka sebenarnya maaf, kita bukan hamba Kristus. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Itu kata Tuhan melalui Paulus. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.